Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net. Berjumpa kembali kita di hari Senin ini, di hari Senin sore ini di program UMKM Bicara. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dua narasumber kita di sore hari ini, pendengar, terkait dengan tema kita yaitu modal kecil, mimpi besar, perjalanan UMKM membangun ekonomi keluarga ya. Dan sudah bersama saya sore hari ini ada Pak Sucipto dan Bu Erni. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu. Nah, baik pendengar, jadi di sore hari ini kita akan mengangkat kisah dan semangat para pelaku usaha mikro yang berani memulai dari keterbatasan, tentunya dengan modal yang tidak besar. Mereka mengubah keterampilan, kreativitas, dan peluang sederhana menjadi usaha yang mampu memberikan tambahan penghasilan sekaligus juga menopang perekonomian keluarga ya. Dan juga sesuai dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan, ini menjadi gambaran bahwa membangun usaha itu tidak selalu harus dimulai dengan modal yang besar. Ada yang berawal dari dapur rumah, garasi teras, atau juga memanfaatkan keahlian yang dimiliki. Nah, di balik perjalanan tersebut terdapat tantangan, baik itu jatuh bangun, strategi bertahan, hingga keberanian untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Sucipto dan Bu Erni di sore hari ini terkait gimana sih awal mula mereka bisa memulai bisnisnya. Nah, kita ke Pak Sucipto dulu atau bolehlah gantian nanti dijawab ya. Bisa diceritakan nggak ini Pak Sucipto, Bu Erni, ke pendengar-pendengar kita gimana sejarah atau awal mulanya bisa memulai usaha ini, Pak Sucipto? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejarahnya panjang, Pak. Sejarahnya tahun 2001 saya. 2001. Tahun 2001 masa konflik. Dulu saya merantau kemari berkebun, Pak, di Pantai Raya Dalam. Berkebun, kondisi nggak memungkinkan. Saya pindah ke kota. Pertamanya mau jual roti, Pak. Mau jual roti, pingin jual roti keliling. Cuman saya, takdir Allah, saya salah cari alamat. Dulu pabrik roti ada di Asir-asir di apa ini Kampung Baru. Oh, maksudnya mau daftar jadi karyawannya mau jadi gitu. karyawan, mau jual roti ecer. Sejarahnya. Pabrik roti ada di Kampung Baru, saya cari di BOM, nggak dapat. Jauh ya. Jauh. Pak Empo Adi dulu yang kerja di pertanahan kan, saya bilang saya bisa bikin roti, Pak. Tapi mau jual roti aja susah. Dukungan dari beliau lah baru mulai kita usaha roti dari modal kecil tadi sampai alhamdulillah berjalannya waktu kita ikuti mengalir sampai sekarang ini, Pak. 2001, Pak. Berarti kalau kita tarik sampai sekarang itu udah 25 tahun berarti ya. Itu 2001 sudah menikah dengan Bu Erni? Masih belum tahu, ya? Masih bujang. Makanya perjalanannya beliau yang tahu. Iya. Jadi sesudah itu bagaimana, Pak? Saya awalnya mau daftar jadi karyawan pabrik roti, akhirnya didukung sama owner, bapak angkat sini tadi Pak Puadi, itu M Puadi gitu kan. Dibilang sama dia, Cip katanya, Cipto dia panggil saya, Pak kan. Kalau memang bisa bikin roti, ini ada modal duit halal, dia kerja di pertanahan, Pak kan. Gaji saya yang halal untuk kamu, mudah-mudahan berkah. Itu ingat saya, sekarang udah almarhum. 50.000, Pak, dikasih, Pak. 50.000 waktu itu. Saya belanjakan dapat tepung 4 kilo, Pak. 4 kilo. Kalau sejarah ini cerita sejarah, Pak kan. Dapat tepung 4 kilo, gula segala macamnya. 2 kilo saya bikin pertama. Saya titipkan di Kediaman Tuke Simpang Lorong Sejati itu. Agak kurang bagus rotinya, Pak, agak bantat. Cuman kok laku habis masa 2001 itu belum banyak orang produksi roti, Pak kan.
Di situ semangat saya Pak. Roti kurang bagus tapi laku. Ini menarik nih, 50.000 modal awal 50.000. Mungkin kalau kita konversikan ke tahun 2001 itu lumayan lah 50.000 itu ya. Kalau di 2026 duit 50.000 itu udah, mohon maaf ini 50.000 Jajan anak aja. Iya. Tapi kalau kita tarik ke tahun 2001 50.000 ini Gula per sak dulu gula per sak 50 kilo itu harganya 160.000 Pak, saya ingat. 50.000, ya. Per sak. Oke, selama perjalanan nih akhirnya bertemu dengan Bu Erni, itu prosesnya sudah semakin besarkah usahanya atau Itu bagaimana Pak? mulai menanjak Pak. Mulai menanjak. Dulu pertama kali bikin saya numpang di ini Pak, di teras rumah Abang Angkat Lorong Sejati. Di teras saya pasang tenda, open apa rumah tangga itu. Talamnya saya pinjam ke tetangga-tetangga. Ya, berarti untuk peralatan masih belum ada waktu Belum ada, itu ya, Pak. cuma untuk bahan bakunya aja ya. Peralatan Udah pada minjam dulu kan. udah mulai ningkat baru jumpa sama Ibu ini. Oke. Dalam perjalanannya nih Bu Erni, selama menemani Pak Cipto berbisnis, lika-liku tantangan apa saja yang sudah dijalani selama ini? Dari yang dulu, dari setelah menikah. Iya, Ya. dari awal menikah tuh apa yang bisa Banyak. dibagikan? Sebenarnya kalau ditanya tantangan tuh banyak sekali kan. Ya kami dulu memang waktu awal-awal menikah masih bikin roti kecil-kecilan. Kita belum dikaruniai anak. Ya mungkin waktu itu nggak terlalu berat untuk mikirin sekolah anak atau apa gitu kan. Tapi kita ngurusi orang tua juga dulu gitu. Anak nggak ada tapi orang tua gitu. Jadi ya kalau masalah tantangannya ya kalau dulu ya nggak terlalu banyak lah. Karena dulu harga bahan-bahan pun nggak terlalu mahal. Jadi dengan modal kita mungkin 100, 200 itu udah bisa kita buat lebih gitu. Gitu. Sulit nggak Bu waktu masa itu tuh? Maksudnya mempromosikan ke orang-orang, nitip dagangan ke warung-warung, ke kedai-kedai tuh zaman itu sulit nggak sih? Kalau itu sebenarnya kami dulu nggak cari orang. Karena dulu mungkin belum banyak orang produksi roti barangkali ya. Iya. Yang kami ingat dulu roti kami Dolok Bakeri sama roti Gayo dulu yang Iya. ada waktu itu. Jadi kami orang datang ke sini mereka jadi reseller. Bawa ke kampung dulu ke Batu Lintang, ke Jagong, ke Isak dulu kan. Jadi dulu roti luar pun nggak banyak masuk. Jadi roti kami aja yang pergi ke kampung, nggak itu dibawa sama orang-orang ini. Sebenarnya kalau dulu mengingat ke dulu itu lebih enak dulu jualan. Dulu ya. Harga barang-barang masih Harga sangat masih ideal apalah. kali, ideal. Masih ideal kita pun masih bisa menyisihkan, masih bisa nabung, bisa beli ini beli itu dulu kan. Ya. Kenapa harus roti, Pak? Sebenarnya kalau masalah harus roti dulu saya berkebun Pak, bukan roti, berkebun kan cuman nggak kondisif. Lari ke Takengon ini kok roti nggak ada Pak. Makanya roti Batak tadi pun Roti kurang bagus tadi habis juga. Situ semangat. Saya kan dari Medan memang keluarga basicnya buat roti semua Pak kan. Kita tahu roti itu kurang bagus dulu. Cuman kok laku. Itu semangat terus kita apa. Jadi roti biarpun sekarang saingan banyak kayak mana caranya tetap kami nggak beralih dari roti ini karena secara roti kan kita bikin kecil dia kan jadi besar. Secara keuntungan mungkin kalau bisa dia 2 kali lipatnya dari modal ini Pak. Satu lagi kalau masalah isi dari dulu kami banyak kali bikin macam-macam isian roti. Tapi yang tetap bertahan sampai sekarang ini itulah kelapa, serikaya, coklat itu kan. Kalau dari dulu ada roti tape, roti pisang itu mungkin nggak sesuai dengan lidah orang sini. Tapi kalau dulu di daerah Medan ya, itu roti krim itu macam-macam rasa itu selalu orang suka. Tapi kita aplikasikan di sini itulah enggak. Tapi kalau sekarang mulai Pak, mulai orang suka roti tiramisu yang kekinian itu Pak kan, roti. Tapi itu kalangannya ada juga anak-anak ke sekolah dia. Cuman kalau orang
orang tua, tetap dia roti yang tadi, yang apa tadi, Roti yang jadul istilahnya. jadul. Kalau ngomongin roti sih saya lebih senengnya kelapa sih memang dari dulu ya. Jadi kita Enggak, ganti pun enggak. dengan isian apa aja dulu itu tetap Itu roti itu yang itu bertahan. tetap tuh. Jadi sampai sekarang itu nggak hilang. Kelapa, serikaya, serikaya, coklat itu coklat. tetap yang apa. Biarpun kita seling dengan, kalau sekarang kan banyak produk kami Pak kan, sampai ibu sampai ke bolu gulung, nastar, gulung. segala macam. Pokoknya apa yang dipesan orang kami bikin. Nastar, kalau nastar mungkin Lebaran. Lebaran. kalau nastar oh ya, kalau nastar tadi ya mungkin musiman karena pas Ya, lagi lebaran tadi ya. Lebaran. Kalau nastar Taiwan itu ada juga misalnya sebulan orang Ada pesan. pesan juga Kan ada Pak. tuh nastar sekarang untuk oleh-oleh yang bentuk nanas itu. Nah itu ada nggak nunggu lebaran. maksudnya. Biarpun nggak lebaran, ada sekali-sekali tapi Bisa bolu-bulungnya, donat-donat. Ya. Kalau ngomongin usia berarti dari 2001 sudah 25 tahun. Sejauh ini Pak jualannya masih di sini saja atau memang sudah jualan online atau ada di aplikasi atau bagaimana Pak itu? Online ada. Heeh. Di Instagram ada Humaira Roti ada. Heeh. Habis itu di Facebook ada. Pokoknya selama menggunakan digital ini kita mulai juga online ada. kita belajar juga Pak. Di Maksudnya rumah ada. diikuti. Yang dibawa orang ada. Sekarang dia kalau dulu kita orang datang aja Pak kan, orang datang ngambil jual, orang datang. Kalau sekarang semuanya kita Pak, semuanya kita Terangkul. kita rangkul semua dari online, harus kita ikuti memang teknologi Pak kan. Ya, Itu. walaupun Pak Cipto nggak ngerti teknologi, tapi Nggak, anaknya ngerti. anaknya ya kan? ngerti. Ngerti anak-anaknya. Ngerti anak-anaknya pandai anak-anak. Jadi Kalau kami jujur terus terang Kami nggak gaptek pandai memang. Pak, gaptek. Kadang-kadang megang HP pun nggak sempat. Masalahnya mau scroll tengok gitu pun nggak sempat. Memang nggak bisa dipungkiri dunia digital, apalagi Iya. teknologi Ya, zaman itu sekarang Gen Z itu punya. udah nggak bisa dibendung lagi ya. Jadi Iya. kita sebagai pebisnis ya mau tidak mau harus ikut nyemplung Harus juga ikut, Pak. gitu Iya, untuk Pak, mempromosikan bisnisnya gitu Iya, biar betul. supaya nggak ketinggalan sama Iya. bisnis-bisnis yang lain begitu ya. Betul tuh Pak. Nah kalau dari pemerintah daerah sendiri sejauh ini bagaimana dukungannya Pak untuk UMKM terutama tadi roti? Pemerintah daerah 25 tahun bergerak. Kalau dukungan pasti mungkin ada Pak, kita kurang tahu, tapi mungkin ada. Cuman nggak terkena ke kita Pak. Oke. Contohnya belakangan ini saya dengar ada Baitul Mal ngasih bantuan ke UMKM. Berarti kan ada perhatian pemerintah, tapi kita kan nggak kena Pak kan. Cuman kita nggak ini. berarti kan ada perhatian pemerintah. Cuman apa namanya? Alhamdulillah kita dari segi permodalan, kalau yang dulu-dulu kita ya usaha ke bank apa, kalau sekarang nggak lagi. Sekarang udah modal sendiri, udah apa enggak. Kayak yang itu udah lepas. Udah lepas Berarti dari. sejauh ini belum pernah ada bantuan dari pemerintah Bu untuk Kalau UMKM? bantuan dari pemerintah, Pemerintah kan seingat saya selama perjalanan masa Covid itu kan terpuruk UMKM Pak kan. Betul. Ada itu bantuan UMKM dari pusat. Itu pun kami dapat yang kedua. Yang pertama, gelombang pertama 2.400.000. Yang kedua 1,5 juta. Itu kami ada dapat sekali itu. Tapi ya sekali itu selama usaha ini Pak. Iya. Apalagi Cuman November kemarin kita habis bencana Ya. kan? kalau Kalau itu itu sama nggak ada sekali. memang Pak. Kami itu kita bangkit-bangkit sendiri. satu kalau bulan kami libur, 1 bulan kami nggak bisa produksi. Memang nggak ada sama sekali kecuali beras tadi Pak. Beras itu kan semua Itu dapat pas Pak. bencana kemarin. Iya, Oh, 1 bulan berarti nggak beroperasi full. Listrik nggak hidup Pak. Iya betul. listrik nggak hidup, gas Mana nggak mau ada, bikin Bahan gas baku nggak bahan nyarinya baku gimana ya? nggak ada kan. Tapi alhamdulillah bisa Jadi, bangkit. Walaupun memang kita jelekkan pemerintah, memang nggak dapat Dari dari pas bantuan mungkin bencana kemarin pun nggak ada. Gitu. nggak Ini pun ada, kan Pak. katanya ada bantuan untuk yang terdampak, UMKM yang Iya. terdampak kan. Tapi ya sampai sekarang, sampai kita ya bangkit-bangkit sendiri aja. Nggak ada. Tapi apa Pak, kalau prinsip kita Pak kan memang mungkin kalau dikasih kita ya nggak nolak Pak kan. Cuman kalau prinsip kita jangan bergantung kepada pemerintah ataupun manusia lah Pak kan. Allahu somad, bergantung kepada Allah Pak. Berarti sejauh ini dari awal 25 tahun kemarin Bapak merintis, kalau misalkan terdesak kebutuhan modal tadi, ini pengajuannya langsung ke lembaga keuangan atau seperti apa? Kalau yang kemarin-kemarin termasuk bisa bangun rumah ini apa sampai apa, ya kita permodalan ya yang resmi kita ajukan, tapi kami Dari bank. dari bank Pak, nggak mau kami
Kalau kan banyak di Koperasi UMKM lah, kita segala banyak macam. terjerat ke Iya. koperasi Koperasi keliling, harian. Nah, ya. kalau itu kami nggak pernah, Itu Pak. nggak Kami itu pernah. karena kami nilai nggak bukan membantu itu, Pak. Orang mereka cari untung mungkin, Pak. Iya, Nggak iya. membantu, nggak membantu lah. Oke. Bisa dijelaskan juga Bu sama pendengar-pendengar kita nih produk-produknya apa aja selain roti tadi? Produk kita di sini selain roti ada bolu gulung. Gulung-gulung, Bolu gulung yang best sellernya itu isian nanas. Isian nanas. ya. Kemudian ada brownies gulung juga. Mm-mm. Nah, itu variasi isinya ada tiramisu, ada taro, ada coklat. Mm-mm. Kemudian nastar Taiwan tadi. Ya aneka kue basah. Ada juga snack box. Kita juga nasi kotak. Oh, Ada juga catering. catering. Oke. Yang paling cerewet siapa di antara Ya berdua? udah pasti. Kalau itu nggak usah ditanya. Ya kan, misalkan deadline tiba-tiba pesanan belum selesai, ini yang paling cerewet siapa? Ya kayak misalnya kayak ini kan. Pesanan belum siap, yang sana udah minta diantar, yang sana udah nunggu, nah, kayak gitu kan. Udah, cepat sedikit aja kan. Gitu. Di Cuman mana-mana kita tuh, Pak. memang berbagi tugas, misalnya antar sekolah, jemput anak sekolah, bapaknya. Oh, Saya pokoknya urusan di rumah, urusan di dapur Ibu ya ya. di dapur ya roti belum siap, ya pesanan orang macam lah kayak itu kan. Oke, urusan belanja Bapak berarti. Pak, Oh. kalau urusan belanja, emaknya cuman ngeluarin duit aja. Bendahara apa yang perlu? Iya, baik. Berarti kalau berbicara prospek ke depannya, Humairah Bakery ini mau seperti apa Pak Cipto ke depannya? Kami kalau Humairah Bakery ini kalau bisa anak kami yang meneruskan, Pak. Maksudnya anak kami sekolahnya basic. Ini kalau bisa ya, harapan orang tua, Pak kan. Cuman anak-anak ini kadang kan Humairah Bakery ini apa namanya itu, kalau bisa dari garis keturunannya itu bisa turun ke penerusnya. Makanya kami kasih Humairah karena anak yang pertama Anak namanya kami Mumtazah namanya Humairah. Humairah. Jadi Itu nama dia. itu Kalau paling dulu besar. Dolok Bakery namanya. Dolok Bakery. Makanya kami bikin Kalau dulu stempel pun sekarang. dulu kami izin kami Dolok Bakery itu ada sejarahnya juga itu, Pak. Dolok Bakery kami punya momongan punya keturunan lama, Pak, 12 tahun baru dapat. 12 tahun. Jadi kami nggak punya anak itu produk kami namakan Dolok Bakery bukan karena lorong Bulog. Karena dulu di Bulog yang Karena- numpang dulu. Oh, iya. Doloknya itu do-nya itu doa, lognya itu logika, doa dan logika aja yang kami pikirkan tuh. Saya pikir dolok itu bahasa apa gitu, bahasa Gayo atau Kebetulan di lorong Dolok dulu. singkatan. Lorong Bulog kan. Bulog. Tapi dolok kami bikin karena doa dan logika karena kami selalu berdoa terus, Pak kan. Berarti Alhamdulillah. pengennya untuk kedepannya diteruskan sama Diteruskan anak sama begitu ya? anak-anak Itu pinginnya. keinginan kami diteruskan. Anak-anak kami sekolahkan di bidang itu, dibilang boga, Semoga dua-dua kalau bisa kan. Kadang ikut sekolah kalau ada rezeki sekolah sampai keluar. Kalau bisa meneruskan Bapak cuman dengan yang lebih kalau lebih nanti apa lagi, yang Pak, ya? variasi pasti ya lebih ya. zaman sekarang, Pak. Selain itu apa lagi Pak rencana-rencana ke depan untuk Humairah Bakery ini? Mau buka cabang Ya, lagi kah? kalau itu sebenarnya mimpi dari dulu Mimpi cuman belum pengen punya toko roti Cuman kayak di gitu pinggir kan, jalan toko kue gitu. kayak itu kan yang di pinggir jalan sana. Cuman Pinggir sampai jalan sekarang bisa. itu belum terwujud. Mungkin karena ya banyak kendala-kendala sekarang lah ya. Oke. Untuk kalau kita ngomongin mimpi nih Pak Cipto, apa kira-kira mimpi Pak Cipto yang sampai sekarang belum terwujud atau belum terlaksana nih? Kalau mimpi kan sebenarnya yang pertama kalau mimpi mau pergi haji mungkin udah nggak pakai jadwal ngantrinya Pak. Kalau bisa ya pergi umroh Kalau bisa berdua, umroh kalau bisa sekeluarga. Itu aja. Itu cuma tinggal mimpi kami. sebelum anak-anak yang melanjutkan semuanya. Bu Erni ada lagi mungkin mau apa mimpi-mimpi yang belum terlaksana sampai sekarang? Kalau kami apanya sama. Karena mengingat usia juga kan anak pun masih kecil-kecil kan kayak gitu. Kami cuman itu aja, tinggal satu lagi yang pengen kami wujudkan kan. Nanti kalau misalnya pun bisa buka toko, udah ini biar anak-anak aja kayak gitu. Udah karena kita pun kita arahkan juga orang nih kan. Sekarang udah SMP yang besar. Nanti kalau bisa ke kejuruan aja, sekolah menengah kejuruan kayak gitu kan. Ya. Nah, ambil terus tata boga. Gitu. Nanti kalau misalnya dari kejuruannya itu bisa kuliah tata boga, ambilkan terus kayak gitu. Jadi kita dorong terus mereka ke situ. Jadi kami pun lihat mereka di rumah kan. Kalau kakaknya itu bagian pemasaran ya.
Kalau adiknya produksi dia. Ya itu tadi digital tadi ya, upload ke Instagram, ke Dia bisa Facebook. menjual ke temannya, mempromosikan ke temannya bisa. Jadi kami kan melihat itu juga. Jiwa-jiwa marketingnya itu Ada, ya. jiwa marketingnya ada. Kalau adiknya dia di belakang layar. Oh. Dia kalau bantuin proses apanya dia bisa. Tapi kalau dia marketing dia nggak bisa. Ya. Bu, bisa dibagikan nggak? Mungkin ada pengalaman lucu nggak selama ini sama Pak Cipto? Ya. Bisnis roti ini. Kesambropen. Berbagi cerita sama pendengar-pendengar kita nih. Dulu waktu kita masih pakai anak buah dulu kan. Pernah ngidupkan oven. Rupanya dimatikan apinya, kerannya nggak dimatikan. Jadi waktu Bapak mau ngidupkan oven, kan kesamber tuh. Iya. Kesamber, hilanglah ini alisnya ini semua ini. Alisnya iya, ini salah alis tuh. alisnya hilang, kumisnya hilang, semua kan kesambar, betul-betul kesambar. Cuman muka memang nggak lonyot, Tapi memerah. nggak sampai luka bakar gitu ya. Cuman kesambar kayak gitu kan. Lah, kenapa abis tuh pernah lagi kena apa nih, bau apa nih, rupanya yang kerja tadi lupa matikan oven, gosong roti satu apa tadi. Jadi kan udah hitam semua roti tadi. Kalau pengalaman lucu-lucu sebenarnya banyak ya nanti. Apalagi Pak pengalaman lucu. Apalagi. Tapi untung nggak sampai luka bakar ya, cuman ini mungkin. Iya, Pokoknya cuman ada kayak ini. udah kayak maaf katanya kayak tuyul. Berarti untuk saat ini cuman di handle berdua apa ada anggota, Bu? Kalau anggota sekarang jual aja. Oh, jual. Kalau jual untuk tetap anggota. produksi kita aja. Berdua. Paling kalau kita kira-kira pesanan banyak, tetangga kita minta tolong atau saudara. Karena gitu. kita pengalaman kali pakai anak buah dari dulu ya. Yang masalahnya yang banyak. Bukan masalah kita nggak bisa gaji, masalahnya yang banyak. Sampai yang terakhir pernah Itu yang dia bikin itu trauma. ikut dengan kami. Kemudian dia dipinjam sama kawan lah bikin bolu Mentari di Simpang Lemah. di Simpang Lemah, bolu mentari itu Lemah. kan. Kami nggak tahu ceritanya kayak mana. Rumahnya kebakaran. Yang di rumah Gara-gara tadi, pasang oven gara-gara tadi. dia. Nggak boleh dia. Jadi kan waktu itu dia masuk penjara. Dipenjarakan selama 3 bulan kalau nggak salah. Kelalaian. Kasusnya kelalaian gitu kan. Nah karena dia tuh anak buah kami kan otomatis tanggung jawab kami. Orang kayak gitu tuanya kan nanyanya sama kami. Dia Kami dari Besitang. dari Besitang. Dulu kami ngambil anak buah jauh-jauh dari Besitang, dari Berandan gitu yang putus-putus sekolah. Dari Medan sana ya ngambil Yang anak putus-putus buahnya. sekolah gitu kan. Dari sini pun ada juga. Habis itu udah kami mikir ya udah kayaknya kita aja yang handle apa ini. Karena akhirnya cari orang sini aja yang nggak usah jauh-jauh. Ibu rumah tangga kita berdayakan. Betul. Tetangga. Setelah itu masalahnya lagi sebentar rewang, sebentar ngotek, sebentar menantu. Kan gitu. Terakhir ujung-ujung kita juga yang kerja. Oh nanti anak gadis lebih banyak lagi masalahnya. Berarti untuk saat ini akhirnya diputuskan untuk berdua aja. Sesanggupnya. Makanya kami nggak terima program MBG, nggak terima. Nggak Udah berapa sanggup. kali orang datang ke Oh, sini. berarti ada yang mengajukan untuk kerjasama untuk dapur-dapur MBG ya? Banyak. Itu dari pertama kali MBG ada di sini. Dapur yang pertama itu kan di Pailang tuh kan. Mereka datang ke sini untuk minta roti 5.000 roti sehari. Itu bulan puasa waktu itu pertamanya. Minta roti 5.000 sehari. Nggak sanggup itu. Kami pikir-pikir kalau nanti oke lah duit dapat. Cuman kalau masalahnya sanggup ke kita kan kayak gitu. Ya, dia Akhirnya Percuma duit ada tapi kesehatan betul, Pak. ya, apalagi kita Nggak udah tidur. memungkinkan lagi kan. Jadi kami kalau sekarang ini ya ikuti aja waktu. Insya Allah Allah cukupkan semuanya. Jadi kayak anak-anak sekolah, kebutuhan anak sekolah, lesnya macam segalanya kan. Kalau kita bilang enggak ada tabungan kayak mana nih? Minta aja sama yang maha kaya, kasih kok. Tapi kalau roti mudah-mudahan ya misalnya kita bikin 10 kilo aja pun satu hari, kalau untuk kalau bisa terjual untuk sehari-hari ya bisa nabung, Pak. Kalau karena roti itu untungnya memang dia agak banyak berlipat dia, Pak kan. Jadi ya sesanggupnya kita bikin, kalau sekarang rata-rata 15 kilo ya bisa lah untuk apa. Kalau 15 kilo udah ada lah lebih. Karena kita sekarang lebih mementingkan kebutuhan bukan keinginan lagi. Betul. Kalau dulu uang banyak pun karena keinginan kita banyak nggak cukup duitnya. Ya. Jadi kalau sekarang karena kita ini butuhnya ini. Jadi uang sedikit pun itu bisa kita atur.
kayak gitu. Memang kalau ngikutin kemauan gak bakal ada Itu habisnya nggak ya, bakal Bu ya. Enggak. Kalau Dulu ya, Pak, dulu ya. dulu ngambil bank ya, arisan ya. Arisan bukan 1 juta 2 juta lu, Iya. Tuan, kan kayak gitulah. Karena duit banyak tadi, wah ingin ini, ingin itu, pergi sana, pergi sini. Alhamdulillah kami nggak lupa bikin rumah dulu untuk tempat tinggal. Jadi kita nggak lali kan. Tapi kuncinya satu, Pak. Kalau masalah pengelolaan apa tadi, kuncinya satu kalau menurut saya orang UMKM ini jangan sampai terjebak dengan itu tadi permodalan yang Iya. harian tadi yang apa itu rusak kalau udah Ya, situ, itu Pak. menghancurkan koperasi benar. itu ya. Tapi Itu. pemerintah membiarkan ya. Iya. Jadi Jadi kalau memang apa ke bank yang langsung. lembaga-lembaga resmi begitu yang ya. resmi. Cuman mungkin masalahnya lagi kalau yang di bank kan ya Sulit, rumit, Pak. harus ada jaminan mungkin orang kan. Prosesnya itu. Kalau modal kecil perlu modal kecil dan cepat, nah itulah orang larinya ke sana. Nah, kalau kita berbicara bisnis itu kan nggak cuma semata mencari keuntungan Iya, ya. betul. Nah, selama 25 tahun perjalanan Pak Cipto nih bisa nggak Pak dibagikan ke pendengar-pendengar kita masa-masa sulit apa yang pernah dilewati waktu selama 25 tahun ini? Kalau selama 25 tahun kami sebenarnya untuk Takengon ini taraf ekonomi masyarakat kalau menurut saya dibandingkan dengan saya orang Medan, Pak, agak tinggi, Pak, untuk Takengon ini. Jadi kalau kondisi kondusif normal, saya yakin UMKM lancar aja, Pak, ya. Lancar. Tapi kalau pengalaman saya yang masa-masa sulit, masa dom konflik itu biarpun apa namanya itu rusuh di kota nggak rusuh kita masih tetap bisa jalan, Pak, masih. Tapi jatuh ke masalah COVID itu yang paling berat, Itu Pak. ke kampung pun nggak bisa. Ke kampung anggota kita mau jualan di stop, dilarang. Kayak mana kita kan itu kan. Itu masalah masalah COVID itu berat perasaan. Itu belum bisa bangkit begitu selesai COVID, udah ada Bencana. lagi yang jualan, belum bisa bangkit, kita kena bencana lagi, Pak. Itu ujian dari Allah memang kan. Nah, kena Tapi bencana ya itu memang betul yang kayak bilang tadi, kita berdagang dari dulu bukan sekedar untung kita cari. Kalau kami udah ada langganan, itu jadi saudara terus. jadi saudara, Pak. Jadi sampai sekarang, tinggal. jadi mereka pun, oh ada teman saya, dia pun terus bawa lagi kayak gitu kan. Pokoknya kalau kita pikir berdagang ini cuma sekadar uang, kalau viral kayak itu kan, pasti dia banyak uangnya. Begitu nggak viral lagi, sebentar hilang. Jadi mungkin ya kelanggengan kami sampai sekarang bisa ya karena itu aja. Kita rangkul mereka jadi saudara. Sampai waktu COVID itu ada yang meninggal. Sampai ada yang meninggal, Pak. Tapi mungkin bukan COVID ya. Iya, mungkin. Karena semua dulu kan sakit pinggang pun COVID kan. Jadi pelanggan itu harus dianggap seperti keluarga begitu. Betul, Pak. Itu, Pak. Itu Biar dia betul. bisa lengket terus sama kita Iya, gitu. iya. Ya itu tadi sampai meninggal, sampai sekarang masih keluarganya masih jadi saudara. Yang misalnya kita patok, Pak, kan harga roti itu ambil dari kita saat per buahnya itu 1.400. Mereka pergi ngecer. Dia jual ke rata-rata ke Bintang, ke Batu Lintang, orang itu ecer. Pulang-pulang mereka nggak habis. Kalau kita kau tadi ambil harga 1.400 sampai 100 biji harus 140. Sementara orang itu kan perlu makan juga, Pak. Jadi kita nggak melulu karena uang. Jadi berapa apanya kita bagi, Pak. Nggak apa. Tapi besok kecuali roti habis, setoran itu baru dia itu bukan orang baik gitu. Kalau ngomongin pelanggan, Bu, apa memang masih seputaran Aceh Tengah kah? Atau udah ada dari Biren, dari kabupaten-kabupaten lain? Pelanggan apa nih, roti? Pelanggan roti. Sebenarnya kalau roti dari dulu kita cuman Takengon Bener Meriah aja. Kayak gitu. Kalau dari keluar-luar dulu ada ya, ke Gayo Luas ada dibawa ke sana. Cuman besar biaya operasionalnya, karena bawa mobil dia. Kalau ke sana kan nggak mungkin bawa kereta kan, ke sana bawa mobil, operasional jauh lebih besar. Jadi nggak sesuai. Kalau ke Biren, roti Biren udah banyak. Apalagi kalau Semawi ke Medan itu kan udah ada masing-masing. Oke, terakhir nih Bu Erni sama Pak Cipto sebagai penutup juga mungkin apa harapan-harapan ke depannya untuk Humairah Bakery dan pesan-pesannya untuk generasi muda mungkin yang ingin memulai bisnis, apa saja yang harus dilakukan? Dari Bu Erni dulu, Bu. Kalau harapannya, kalau kami harapannya ya insya Allah Humairah ini tetap jalan. Kalau bisa nanti diteruskan sama anak sampai buka cabang. Amin.
Ya kalau untuk Pesan-pesan untuk generasi muda yang mau memulai bisnis ya, seperti kalau apa? untuk generasi muda mau memulai bisnis, kalau mau memulai jangan takut. Jangan pikirkan, oh modal berapa ya? Apa yang bisa, kerjakan terus. Nanti seiring waktu dia pasti bisa berjalan. Nanti kita pasti dapat, oh ini nggak cocok nih kayak gini kendalanya. Nah, itu pasti dapat nanti. Jadi nggak usah memikirkan, perlu modal berapa ya? Ini dijual kemana ya? Iya. Apalagi sekarang kan banyak tempat ya untuk UMKM berjualan kayak gitu kan. Di Sanggamara, di Amandemo, di Lapangan, pokoknya banyak kan. Nah, mulai aja, nggak usah Iya. takut kayak gitu. Cuman kalau kayak kami ini karena memang mulainya pun memang dari rumah, kalau untuk keluar kami sulit. Iya. Jadi kita harus cari orang. Nah, kalau untuk anak-anak sekarang ini kayaknya banyak kali tempat. Mulai aja. Ya, intinya action dulu, Ya, jangan action dulu. kelamaan mikir malah ngajak Nggak jalan. jadi nanti. Kalau kita mikir banyak, oh itu jualan ini, oh itu jualan ini, yang mana yang kita ikutin ya? Kan Iya. tambah bingung nanti kan. Terlalu Nah, banyak action mikir. aja dulu. Apa yang ada di pikiran, nah itu jalankan dulu. Nanti kok kira-kira nggak laku, salahnya di mana? Kan kayak gitu. Apa nggak enak? Apa kurang banyak? Ya, baru Apa kemahalan? dievaluasi Kan ya. gitu. Kan banyak evaluasinya. Jadi untuk Oke. anak-anak muda sekarang, gak usah takut kalau mau apa. Kalau kami mengarahkan anak kami justru untuk wira swasta. Wirausaha ya. Oke. Pak Cipto nih Pak, silakan harapannya ke depan untuk Humaira Bakery ini seperti apa dan pesan-pesan untuk generasi muda yang mau memulai bisnis seperti apa nih Pak Cipto? Ya, harapan saya untuk Humaira ya kami senantiasa ikhtiar berusaha Pak kan. Mudah-mudahan Humaira bisa makin banyak di hati masyarakat, bisa apa? Bisa puas karena kita selain usaha juga kita memikirkan ibadahnya Pak kan. Kita usaha, kalau roti dari Medan mungkin sekarang di warung harganya 4.000, 5.000, kita tetap 2.000 Pak. Jadi ada nilai ibadahnya juga Pak. Mudah-mudahan untuk kedepannya Humaira ya tambah maju walaupun produksinya terbatas, kami cuman disukai sama masyarakat, bisa sampai kami Nambah cabang tua mungkin nanti. Pak. Nambah cabang anak nanti Pak, insya Allah. Ya. Pesan-pesannya untuk generasi Untuk muda nih, apa generasi nih? muda, kalau untuk UMKM, kalau menurut saya perhatikan anak-anak muda ini UMKM-nya lebih tertarik ke makanan kekinian Pak. Betul. Makanan kekinian, sosis, frozen, Projen. seblak, dumpling. Cuman terkadang tidak memperhatikan kesehatan untuk masyarakat yang mengkonsumsi Pak kan. Kalau roti sekarang peminatnya bisa dibilang lebih banyak malah kaum tua, agak kaum tua gitu Pak. Kalau anak-anak sekarang larinya peminatnya ke, ya nggak salah anak-anak sekarang usaha apa, cuman kalau bisa usaha itu jangan materinya aja, jangan keuntungannya aja yang dipikirkan, tapi untuk kesehatan anak-anak kita juga, adik-adik yang masih kecil, Itu satu jangan lagi ya, makannya yang tambahkan, itu Pak. kalau untuk anak-anak muda tadi yang mau berusaha, kalau bisa ya jangan semuanya yang instan. Betul. Jadi kalau misalnya mau jualan bakso, coba resep sendiri. Sekarang bakso kan banyak dijual. Jadi semua orang bisa jualan, dimsum, bakpao bahkan kan isinya macam-macam. Cuman kalau semua projen, kita pun nggak bisa menjaga anak kita di luar sana kan. Di kantin-kantin sekolah semua jualannya projen-projen kayak gitu kan. Sebenarnya untuk anak-anak muda ini lebih pintar Pak. Ya. Anak-anak kita sekarang lebih pintar, lebih kreatif, ya, lebih lebih inovatif. kreatif ya. Sebenarnya kalau mereka mau di sini yang paling cocok memang dari segi suhu mungkin yang hangat-hangat kayak bakso apa itu. Mereka bikin sendiri di ramu, di resep kayak mana yang beda gitu Pak kan, resepnya itu bisa tersendiri, mau kuahnya mau baksonya. Jangan kalau instan kan semua sama Pak kan. Semua sama, kita beli projen kayak gitu rasanya. Cuman kalau kita dapat resepnya sendiri, itu lebih lagi anak-anak muda ini lebih Kalau di rumah lebih kita maju menjaga dia. anak-anak kita kayak gitu. Kok usah jajan, mama ibu apa mau? Ya. Bakso, buatkan bakso. Ya, Nah, jadi jadi kita yang bikin, jadi kita tahu bahan-bahan ini apa yang Iya, kita buat. iya. Iya, Karena Pak, kita itu. memang menjaga anak-anak sekarang nih. Banyak kali yang masih muda udah kena penyakit ini, penyakit kan. Apalagi Jadi kita nengok anak-anak sekarang, makanannya yang bersaus-saus gitu. Kalau di luar kan kita nggak bisa Nggak lihat, bisa nggak mantau jaga. ya. Iya, itu oke. harapan sama anak-anak muda Ya. yang mau bergerak di UMKM. UMKM menjanjikan Pak kalau kita memang ditekuni gigi kita Pak kan.
dari pertama gigi sekolah nggak perlu tinggi Pak kan. Oh. Walaupun sekolah itu perlu Pak kan untuk wawasannya Untuk Pak kan. wawasan, pola pikir tuh perlu sekolah. Harus kita Pak Tapi kan. kalau untuk cari duit, orang nggak sekolah pun bisa cari duit. Bisa kalau dia gigi dia tekun Pak. Jadi intinya yang mau mulai usaha itu actionnya aja dulu Iya. ya. Kalau kelamaan mikir yang ada ujung-ujungnya kalian nggak jualan nanti. Dan kalau bisa fokus dengan resep sendiri seperti yang disampaikan tadi Iya, sama Bu betul. Erni. Karena kalau kita berbicara bisnis apalagi makanan ini sudah menjamur banyak di mana-mana. Iya. Jadi sebisa mungkin resep harus dari diri sendiri dan dipastikan juga bahan-bahannya itu juga bahan-bahan yang berkualitas ya. Untuk menghindari tadi yang disampaikan Pak Cipto, sebagai penjual juga jangan mengesampingkan kesehatan untuk orang-orang yang mengkonsumsi makanan kita begitu ya. Demikian kita cukupkan di sore hari ini pendengar semua, pemirsa RRI Net, dialog UMKM bicara dengan tema kita tadi modal kecil mimpi besar, perjalanan UMKM membangun ekonomi keluarga bersama Pak Sucipto dan Bu Erni. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Cipto dan Bu Erni sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di sore hari ini. Dan jadi intinya jangan menunggu modal besar untuk bermimpi besar. Karena terkadang usaha besar justru lahir dari keberanian untuk memulai dengan apa yang kita punya. Kita cukupkan dialog UMKM bicara di sore hari ini pendengar. Sampai berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.